Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai etika berbudaya dalam berpakaian. Nah, jadi etika berpakaian merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia ya. Karena pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, namun sebagai cerminan nilai budaya, norma sosial, agama, serta kepribadian seseorang dalam bermasyarakat. Nah, pada poin pertama di sini yaitu pengertian etika berpakaian. Etika berpakaian adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur cara seseorang berpakaian agar sesuai dengan nilai kesopanan, budaya, adat istiadat juga ya. Dan yang paling utama itu agama yang berlaku di lingkungan masyarakat. Melalui etika berpakaian, seseorang dapat menunjukkan sikap menghargai diri sendiri, juga sekaligus menghormati orang lain. Berpakaian yang baik bukan berarti harus mahal ataupun mengikuti tren, tetapi tidak pantas ya atau kurang sopan dan sesuai dengan situasi. Nah, dilanjut pakaian sebagai identitas dan simbol di budaya. Pakaian juga memiliki peran penting ya sebagai identitas budaya. Setiap daerah memiliki ciri khas pakaian yang menggambarkan nilai dan karakter masyarakat. Di Indonesia, pakaian seperti batik, kebaya, songket, juga ulos ataupun pakaian adat daerah lainnya lah ya, merupakan simbol budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Jadi menggunakan pakaian yang mencerminkan budaya bangsa menunjukkan rasa bangsa dan cinta terhadap identitas nasional, serta menjadi bentuk nyata pelestarian budaya di tengah arus globalisasi saat ini. Nah, lanjut juga etika berpakaian yang dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalanin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, etika berpakaian harus disesuaikan dengan tempat dan kondisi. Misalnya, yang pertama itu seperti di lingkungan pendidikan, seperti di sekolah ataupun di kampus ya, ataupun di pendidikan lainnya, pakaian itu harus rapi, sopan, dan mencerminkan sikap sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Nah, terus di tempat kerja, berpakaian harus profesional, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab. Dan ada juga seperti di masjid ataupun di tempat ibadah. Nah, pakaian itu harus menutup aurat yang pertama itu dan menjaga kesuciannya masing-masing dalam acara adat atau acara resmi. Jadi pakaiannya itu harus menyesuaikan dengan aturan dan tradisi setempat di tempat itu ya. Dengan berpakaian sesuai situasi, kita dapat menciptakan suasana ataupun yang membuat kita itu dan yang lainnya itu nyaman dan saling menghormati ya sesuai aturan ataupun tradisinya. Nah, dilanjut tantangan etika berpakaian di era modern, mungkin di era saat ini ya, di era globalisasi yang perkembangan media sosialnya itu wah gaya berpakaian sangat mudah juga untuk dipengaruhi oleh budaya luar. Tidak semua tren berpakaian sesuai dengan nilai budaya dan norma masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus memiliki sikap efektif, yaitu mampu memiliki atau memilih gaya berpakaian yang tetap modern, namun tidak melanggar etika dan norma yang berlaku. Jadi kita harus bersikap selektif dan bijak lah ya dalam berpakaian itu. Dilanjut, etika berpakaian dalam perspektif Islam. Dalam Islam juga berpakaian memiliki aturan yang jelas dan tujuan berpakaian untuk menutup aurat, menjaga kehormatan diri, serta menghindari sikap yang berlebihan. Ataupun mencerminkan harus gitu ya, mencerminkan akhlak dan ketakwaannya.
Nah, di sini juga ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik." Nah, pada ayat ini mengajarkan bahwa pakaian bukan hanya soal penampilan tetapi juga mencerminkan nilai ketakwaan dan akhlak yang mulia. Jadi pakaian yang sebagai perhiasan dalam artian tersebut itu, terus juga pakaian takwa yang terbaik lah. Nah, dilanjut pada prinsip-prinsip etika berpakaian. Yang pertama itu menutup aurat, jadi sesuai ajaran agama. Terus tidak transparan dan tidak ketat. Tidak terlalu ketat ya. Itu tidak boleh. Terus tidak berlebihan dan tidak untuk dipamerkan. Terus menyesuaikan dengan tempat dan keadaan, menghormati budaya serta norma masyarakat budaya di setempat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini juga kita dapat menjaga ataupun menghormati martabat diri dan keharmonisan sosial ya. Nah, dampak positif nih dalam menerapkan semua etika berpakaian. Yang pertama, banyak manfaatnya ya pastinya, seperti menciptakan ataupun menumbuhkan rasa saling menghormati ataupun rasa saling menghormati antar individu. Terus menumbuhkan citra diri yang positif, menjaga nilai moral dan budaya bangsa, terus menghindari kesalahpahaman ataupun menjadikan konflik sosial. Nah, pakaian yang baik dan akan membantu seseorang diterima dengan baik di lingkungan sosialnya. Nah, peran generasi muda nih. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga etika berbudaya. Dengan berpakaian sopan dan sesuai norma, generasi muda dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya serta ikut melestarikan budaya bangsa ini. Terus juga kebebasan berekspresi dalam berpakaian ataupun dalam berstyle ya, tetap diperbolehkan gitu selama tidak melanggar etika ataupun norma dan nilai yang berlaku. Nah, yang pada intinya kesimpulannya itu etika berpakaian bagian dari budaya, terus harus sesuai norma dan agama dan adat adat masing-masing, terus juga mencerminkan kepribadian seseorang. Dan kita harus menjaganya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa etika berbudaya dalam berpakaian merupakan wujud kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Dengan berpakaian yang sopan, pantas, juga kita tidak hanya menjaga kehormatan diri sendiri ya, tapi juga menghargai orang lain dan lingkungan sekitar. Demikian penyampaian materi etika berbudaya dalam berpakaian mungkin ya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya saya tadi lupa memperkenalkan diri. Nama saya Restu Islami Pasya. Saya dari kelas A, angkatan 24 dari Prodi Penjas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.